SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya di program kita bersama, yaitu program Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Dan kebetulan pada hari ini kita ketemu dengan beliau, sebenarnya sudah tidak asing. Beliau Pak Imam Sujono, Rektor Universitas Bhinneka PGRI yang ada di Tulungagung. Beliau Pak Dr. Muhammad Abdul Rasyid Kasrori. tuh banget ya. Nggih, kenalan nih Pak, saya Kang Rudi. Pemirsa KSTV, kita akan berbicara tentang seputar pendidikan di perguruan tinggi, dan pada kesempatan kali ini tentunya UBI ya Pak, Ya, Universitas Bhinneka PGRI yang ada di Tulungagung tentunya. Ya. Pak Imam Sujono ini lama ndak jagongan ini. Kalau ini kan tahun ajaran baru nggih Pak nggih? Ya, betul. Tahun ajaran baru ini apa Pak yang dilakukan oleh UBI di mensikapi atau menghadapi tahun ajaran baru ini? Ya, insya Allah ada program yang bisa kami tawarkan kepada masyarakat, dan insya Allah itu bermanfaat. Oke. Karena tidak semua perguruan tinggi bisa melakukan itu, walaupun mungkin ada yang melakukan tapi tidak seindah di kami, gitu kan? Bukan indah pada waktunya, tapi indah di kami. G, UBI, Universitas Bhinneka PGRI yang ada di Tulungagung. Apa itu Pak? Kalau boleh tahu, boleh dong masyarakat kita biar tahu begitu. Satu, terkait dengan RPL. Atau kepanjangannya adalah rekognisi pembelajaran lampau. Ini sebuah program sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 41 tahun 2021. Siap. Yang intinya RPL itu adalah pengakuan dengan SKS tertentu terhadap prestasi atau hasil kerja atau pengalaman yang diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan informal,
pendidikan non formal dan pengalaman kerja yang bisa dikonversi dengan SKS tertentu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Berarti ini sasarannya adalah calon mahasiswa baru. Ya, betul. Yang punya basicnya itu bisa diakui melalui UBI ini, program RPL ini. Betul. Intinya ini program resmi sesuai dengan Permenristek Dikti atau Permenristek Dikbud. Intinya adalah ini memberikan kesempatan mereka yang intinya punya pengetahuan, punya pengalaman, baik dari pendidikan maupun non pendidikan atau pengalaman kerja, yang intinya nanti dia bisa menempuh kuliah tidak harus kalau itu sarjana 4 tahun tidak. Oh gitu. Nanti bisa kurang dari 4 tahun sesuai dengan hasil konversi dari pengalaman kerja maupun pendidikan yang diperoleh baik formal, informal maupun non formal. Contohnya Pak, contoh satu aja Pak. Misal saya saya bisa ambil RPL nih Pak. Ya, RPL. Saya tidak perlu, saya kan kerja, berarti kan saya repot banget. Tidak harus 4 tahun tapi bisa menempuh S1-nya. Ya. Misalkan profesi sebagai perangkat desa lah misalnya gitu. Misalnya, itu apa bisa? Sangat bisa. Karena pangapunten banyak perangkat desa ataupun profesi lain, tapi ini hanya sebagai contoh. Ya, ada yang belum S1. Ya. Sementara mereka harus kerja. Betul. Itu prinsip misalkan itu ya. Misalkan Bapak Ibu perangkat desa yang intinya telah lulus, bisa jadi juga punya masyarakat telah lulus SMA atau setara, SLTA atau setara. Nah, ini setelah dia lulus tidak langsung studi lanjut, tapi bekerja, langsung kerja, terus sudah bekerja 10 tahun lebih atau mungkin kurang atau 10 tahun ingin kuliah, itu bisa masuk program RPL. Sehingga intinya nanti ketika mengambil program sarjana tidak harus 4 tahun, tapi bisa ditempuh. Tinggal berapa SKS yang wajib ditempuh. Disesuaikan dengan setelah adanya atau dilakukan konversi. Enak ini. Nek ngene iki bisa ya Pak ya MC. Bisa aja, kenapa tidak? Tapi nanti disesuaikan dengan prodi yang ada tentunya. Mudah ini, lumayan ini, memudahkan. Termasuk misalkan mungkin kalau saya tadi Mas tadi memberikan contoh itu perangkat desa yang paling sesuai dengan di prodi kami adalah antara lain PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, ada informatika. Prinsip ketika ngambil yang mana pengalaman kerja maupun pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan yang diperoleh itu bisa dikonversi. Prinsip ada bukti otentik sehingga ketika dikonversi akan mengurangi beban SKS yang harus ditempuh. Semua pekerjaan bisa. Insya Allah pokok sesuai dengan prodi yang ada. Lumayan nih. Ini insya Allah peluang peluang. Mungkin yang istilahnya kemarin itu mementingkan kerja dulu, nggak mikir kuliah. Nah ini dengan ada program RPL, insya Allah ada kesempatan bisa masuk ke sana. Sip. Lebih-lebih nanti ketika digandingkan dengan program yang kedua, yang namanya adalah kelas karyawan. Nah, ini proyek yang lebih. Jadi kalau tadi program RPL ini ada kelas karyawan, khusus bagi karyawan. Jadi gini, di kampus kita ini kan selalu memberikan banyak kemudahan. Siap. Banyak kalau Pak Rektor tadi menyampaikan RPL, ini memang salah satu unggulan program di kita untuk tahun ini. Selain itu kita masih punya program unggulan yaitu namanya kelas karyawan. Kelas karyawan ini kan sifatnya kita sangat fleksibel,
ini kita memberikan fasilitas kuliah itu sesuai dengan kebutuhan calon karyawan ini. Misalnya. Ya, contohnya misalkan gini, ada mahasiswa yang selama ini kan biasanya kan nanya, Pak, kalau saya kuliah ini kan pagi kita kan repot, kerja. Ini kan ya kan kerja, sehingga kita memberikan fasilitas. Nanti di kelas itu ini pengennya kuliah jam berapa, disesuaikan dengan mereka. Artinya biasanya sih kalau yang sudah ini mereka maunya yang sore. Misalkan jam 3 sampai jam 8 misalkan. Jam 8 malam. Ya, kita menyesuaikan saja. Ada yang mau kita hanya jam 3 sampai jam 5 sore, monggo. Itu kan sesuai dengan kebutuhan. Ini karyawan apa saja boleh ya, Pak? Bisa. Dan untuk tahun ini yang menjadi prioritas kita itu di program studi PGSD sama informatika. Woi, mantap ini. Yang sudah ada. Kalau yang lain bagaimana? Monggo, artinya kita menyesuaikan. Menyesuaikan. Dan itu sangat mudah saya kira. Kalau yang tadi kan bisa ditembus 1 tahun ya, Pak, RPL. Ya. Kalau yang kelas karyawan paling cepat. Lihat SKS-nya. Ya. Sebetulnya karyawan tidak bisa dikatakan 4 tahun atau berapa tahun. Karyawan itu hanya model waktu perkuliahannya. Tapi RPL itu nanti baru bisa mengurangi beban wajib SKS yang harus ditempuh oleh para mahasiswa. Tapi ada syarat. Siap. Harus telah lulus SLTA dan sudah pernah ada pengalaman lain. Kalau GBS dan nanti calon mahasiswa itu baru lulus baru yang reguler, karena kan nggak ada yang dikonversi, nggak ada yang direkognisi gitu. Benar. Jadi memang benar-benar mereka memang sudah praktisi, punya pengalaman kerja. Lebih pasrah ke sana. Kalau yang punya Pak Razik tadi yang kelas karyawan, jadi itu hanya berbeda waktunya atau mungkin bisa buat RPA juga bisa sebenarnya. Nanti kan tergantung ininya, kelasnya. Artinya kalau ada misalkan rombel kelasnya yang mau RPL tadi termasuk karyawannya itu jumlahnya banyak satu kelas, itu kan juga bisa menjadi fleksibel itu kan. Karena tapi kalau misalkan yang kelas karyawan itu hanya 1-2 kan dia ngikut siap. Karena memang beda konsep sebenarnya. Kalau RPL itu kan konversi kan dari pengalaman kerja dikonversi dengan jumlah SKS. Tapi kalau karyawan ini kan kemudahan dalam sisi waktunya, pembelajarannya. Jadi sore sampai pagi maksudnya sesuai dengan kebutuhannya mahasiswa. Siap. Kita kan melayani sebaik hati. Betul, apalagi kalau di Tulungagung kan itu daerah industri, daerah UMKM kan banyak sekali anak-anak yang lulus SMA itu rata-rata langsung kerja. Dan ini pas banget bagi anak-anak yang tidak hanya Tulungagung sepertinya, bahkan Tulungagung itu kan menarik perhatian para anak-anak yang ingin bekerja karena di Tulungagung sangat banyak sekali. Lapangan pekerjaan dan mereka ini daripada duit guru tak nggih dulan ya tak nggih kuliah kan masih ada waktu di sore hari. Kalau biayanya nanti gimana Pak? Yang itu yang karyawan itu? Kalau kelas karyawan ini kita memberikan karena fasilitas kemudahan tadi ini dengan yang reguler itu kita memberikan beda 1 juta. SPP-nya. Tapi kan yang penting kadang-kadang kalau udah kerja stop piro-piro aja. Tapi kami tetap jalan perkuliahan. Bukan berarti pokok mau bayar terus pokok lulus tidak. Gitu. Tetap ada proses perkuliahan. Dan yang lebih lagi ada keunggulan lagi begini. Siap. Ini kan sedang tren juga. Insya Allah ini juga tidak hanya di kampus kami juga. Sekarang bahkan sudah ada semacam instruksi pembelajaran jangan dilaksanakan full secara offline. Sekarang trennya dikondisikan bagaimana pembelajaran bisa terlaksana secara blended. Ada yang sebagian online, ada sebagian tetap tatap muka seperti model konvensional itu. Itu yang tren sekarang begitu. Kayaknya semakin menarik, tapi sebelumnya
Monggo Pak, ngopi rumiyin. Siap. Siap. Monggo, monggo. Iya. Nah. Halo adik-adik kakak-kakak pelajar Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan budaya. Keragaman itu dirangkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa dong bilang seperti itu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika bermakna walaupun berbeda-beda, pada hakikatnya kita satu kesatuan bangsa Indonesia. Jadikan keragaman sebuah kekayaan. Jadikan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan. Gotong royong, saling menghormati, saling menghargai sebagai fondasi persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bangkit, hadapi pandemi dengan tangguh. Isi kemerdekaan dengan prestasi. Jadikan Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali masih bersama Pak Imam Sujono. Pak Imam Sujono dan Abdul Razik. Pak Abdul Razik dan meneruskan bincang-bincang tadi baru dapat 2 Pak. Ya. Ya, jadi ada RPL dan kelas karyawan. karyawan. Oke. Jadi kalau RPL tadi sepertinya itu penekanannya dari sisi profesi ya Pak. Pengakuan. Nggih, pengakuan. Pengakuan terhadap apa yang telah diperoleh oleh calon mahasiswa. Nah, calon mahasiswanya ada yang perangkat desa, ada Dari- yang PNS yang ya, belum pengalaman S1. kerja sebagai perangkat, bisa juga dari pelatihan, dari kursus. Berarti bentuknya portofolio atau bukti-buktinya apa ini? Ya, Pak? ya paling sederhana ada dokumen-dokumen otentik yang bisa ditunjukkan. Mungkin Oh. kalau bahasa kami idealnya ada portofolio, ada permohonan, ada bukti-bukti yang didukung dengan apa itu, misalkan kaitannya dengan pengalaman kerja, pelatihan. Kalau itu ada pendidikan formal, itu ada transkrip dan sebagainya. Siap. Kalau di kelas karyawan, Kalau ini, kelas betul. karyawan itu kan Ada penegasan ya, berarti, monggo. jadi gini, kalau kelas karyawan ini kan kemudahan dalam bentuk sisi waktu kan. Oh, sebenarnya. gitu. Jadi kalau biasanya yang reguler itu mereka tidak bisa mengikuti, maka disediakanlah waktu khusus untuk mereka-mereka para karyawan yang oh ingin ini berpindah. penting banget soalnya kalau sudah kerja harus menurut pabrik Pak, kalau nggak mau Iya. dipecat deh. Karena Nah, di iya. terutama gini di kelas karyawan ini kan waktunya tidak offline terus. Artinya kita punya perbandingan. Jadi 70%-nya itu online, Iya. 30%-nya itu offline. Weh, enak ini Mas repot ada lemburan di kantor Iya. atau kerja di pabrik gitu, bisa online Iya. dari kantor. Jadi kita kan punya LMS. Iya. LMS itu yang nanti kita kita gunakan untuk pembelajaran. Luar biasa ini. Wah, ini butuh apresiasi kayak. Jadi ketika saya punya pekerjaan juga diakui. Iya. Wes. Dan Angel ini golek per bulan Mas, sing gini. iki. Perlu saya garis bawahi lebih tegas. Jadi yang namanya RPL itu konsepnya adalah kuliah sarjana tidak harus sampai 4 tahun karena ada pengakuan dari pengalaman, baik itu pengalaman dari pendidikan formal, informal maupun informal, termasuk pengalaman kerja. Nah, sudah tentu kalau dia sekali lagi ketika dia barusan lulus ya tidak mungkin mau masuk kuliah langsung Langsung jalur RPL. karena nggak ada yang di RPL gitu. Iya. Nah, ini sudah ada pengalaman baik kerja maupun dari pendidikan yang lain, formal, informal maupun non formal. Nah, tapi beda sedikit dengan apa yang saya sampaikan Pak Ojek tadi. Karyawan. Intinya kalau kelas karyawan
reguler, kelas karyawan. Nah, kalau itu program RPL bisa masuk ke kelas karyawan, tetap bisa juga kalau dia waktunya nutut masuk program reguler. Reguler itu maksud kami adalah penjadwalan sudah tertentukan dari kampus. Beda lagi dengan kelas karyawan. Berarti itu ada ya fleksibilitas komunikasi dengan mahasiswa untuk penjadwalan. Siap, berarti yang bisa masuk kelas karyawan, yang masuk kelas karyawan termasuk anak-anak yang baru lulusan SMA. Bisa ini juga. bisa Bisa. masuk. Hanya dia terkendala dari sisi waktu. Oke. Begitu. Terus gini, tadi yang dibicarakan kan masih S1 saja. Oke. Padahal ini kan S1. sebenarnya S1 Iya. dan S2. S2-nya juga sama. Bisa sama. RPL bisa. RPL bisa, Yang karyawan juga bisa. Wah, ini jen menggoda. UPI ini jan luar biasa ini. Ye. Angel loh, golek perguruan tinggi sing iso ngene. Jan bisa melayani, meladeni kebutuhan umat. Insya Allah begitu. Sesibuk apapun tidak alasan untuk kita bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Weh, tepuk tangan buat Pak Sujono. Oke Pak, berikutnya mungkin masih ada, bukan hanya 2. Masih ada. Masih ada. Nah ini insya Allah motivasi kami itu adalah satu sisi memberikan akses kepada calon mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu. Seperti saya ini, tetap seperti bisa. saya. Oh ya, nggak mungkin kalau panjenengan tidak mampu secara ekonomi tapi pengen kuliah. Visi lain ini sebagai bentuk komitmen kami, terutama kami setelah ubah bentuk dari STKIP menjadi Universitas Bhinneka PGRI, yaitu untuk memberikan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar. Nah, program kami yaitu dalam bentuk atau kita namakan SDSS, 1 desa 1 sarjana. Iya, ini yang langka. Ini ngeri saja ini. Siapa Bukan yang ngeri Mas, ini keistimewaan yang bisa diambil oleh masyarakat. Begitu nah. Sasarannya siapa Pak? 1 desa 1 sarjana. Ini ada. Pertama, tetap itu bisa mahasiswa, calon mahasiswa yang ikut reguler, Bisa. tapi lebih fokusnya ikut reguler ya, bukan yang ke kelas karyawan. Oke. Kita fokuskan ke program yang reguler. Ye. Nah ini berarti ya rata-rata masih lulusan yang masih relatif Baru. belum lama atau baru lah. Iya. Mungkin 1 sampai beberapa tahun sebelumnya gitu. Nah syaratnya adalah ini dari masyarakat atau anggota masyarakat dari desa yang sudah punya kemitraan dengan kami, atau dengan kata lain sudah punya kerjasama dengan kami. Oke. Sudah bekerjasama dengan kami. Nah, fasilitas ini atau beasiswa yang kami berikan dalam bentuk pembebasan SPP sampai 8 semester. Bukan sampai lulus loh Mas. Karena beda. Kalau sampai lulus bisa saja kan calon mahasiswa atau mahasiswa nanti 6 tahun, 7 tahun belum lulus. Nah, kami memberikan pembebasan SPP selama 8 semester atau 4 tahun. Sehingga ketika lebih 5 semester. Ketika lebih dari 4 tahun, nah dia nanggung sendiri SPP-nya. Itu pas dari kami. Bocah-bocah wis sesuk nek sekolah tenanan. Diablek ora lulus bayar dhewe. Tapi ada syaratnya. Nggih. Tidak pertama ini dipublis langsung datang kampus tidak. Harus ada surat pengantar atau rekomendasi dari kepala desa. Nah, kepala desa atau desa tersebut memiliki kerjasama dengan kampus. Bentuk kerjasamanya? Ya, kita kan utamanya kan kita punya program Tridharma, pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Kalau itu kerjasamanya ya tetap 3 hal itu. Pertama, intinya dengan adanya beasiswa 1 desa 1 sarjana itu kan diikat dengan adanya kerjasama. Kerjasama bukan berarti nanti ketika lulus harus mengabdi, tidak. Ada ikatan. Yang kedua, kita kan punya program yang namanya penelitian dan pengabdian. Nah ini yang dilakukan dosen dan juga mahasiswa. Harapannya ketika ada kemitraan atau kerjasama atau MOU,
kita akan lebih mudah, lebih akomodatif ketika kita juga ada kerjasama. Udah loh Pak, saya kuliah kok penak banget iki piye. Ya dibilang karena insya Allah ya demikian. Oke, tapi kan panjenengan programnya SDSS, satu desa satu sarjana. Saja. Berarti setiap tahun apa setiap 8 semester sekali itu yang boleh ikut daftar atau tiap tahun boleh daftar dari desa itu? Insya Allah ini program kita canangkan mulai tahun 2024 ini. Insya Allah jika tidak ada perubahan kebijakan, ini harapan kami terus. Cuma sekali lagi memang ini ada syaratnya. Oke. Syaratnya tidak serta-merta semua desa begitu saja. Oh budal nang kampus UPI. Daftar gratis. Nah, harus dari syarat yaitu terhadap desa yang sudah ada kemitraan atau kerjasama dengan kami. Kerjasama apa? Ya, tetap 3 hal itu. Oke, siap. Tridharma Itu perguruan tinggi. Tiap tahun dibuka seperti itu, Pak. Insya Allah. Ini kita launching tahun 2020. Satu sarjana. Berarti tiap tahun boleh daftar berapa mahasiswa? Satu saja. Nah, satu desa satu sarjana. Fasilitas yang kita berikan yaitu pembebasan SPP sekali lagi 4 tahun atau 8 semester. Karena kalau nanti sampai lulus, kalau lulus 6 tahun gimana? Jadi 4 tahun atau 8 semester pembebasan SPP. Kan mahasiswa kesayangan dosen. Oke, luar biasa ya UPI dengan berbagai inovasinya luar biasa. Ini berkat kerja keras Pak Sujono dan kawan-kawan di sana. Oke. Jadi ada 3 program unggulan di tahun ajaran ini di antara program-program yang lain yang sudah pernah kita bicarakan, dan mungkin masih banyak lagi sebenarnya pengen kita bincang-bincang tentang bagaimana UPI ke depan kan ngoten. Jadi kalau tadi yang pertama ada kelas RPL itu pengakuan dari keprofesionalan masyarakat kita, ini luar biasa Pak, jarang-jarang ada yang mengakui. Dan itu dibuka bukan hanya di S1 saja. S2 bisa. S2. Jurusannya? Kalau di S2 kita punya Magister Pendidikan IPS. Ada 2 prodi. Sama Magister Pendidikan Matematika. Khusus kita itu kan yang S2 baru itu. Kita kan 2 program itu yang kita miliki di UPI. Kalau yang S1 kan kita punya 11 prodi itu. Dan 11 prodi itu sama, semua ada RPL-nya? Semuanya ada. Wah keren, ini bisa ini. Ya. Kalau kembali yang ke RPL tadi, jadi ini semua profesi bisa gitu Pak? Baik formal maupun non-formal. Bahkan informal juga bisa. Dari hasil pengalaman kerja, misalkan dia bekerja di bengkel, bisa dibuktikan dan dokumen apa, itu bisa diakui Mas. Begitu. Terus ngambilnya di kami, misalkan ke prodi otomotif, sangat sesuai, sangat linier begitu. Oke, siap. Itu yang RPL bisa meringankan beban. Udah kerja mumet, kuliah kan bangga 4 tahun. Oke, berikutnya ada kelas karyawan tadi. Ini juga kesempatan bagi kawan-kawan yang punya sibuk jam kerja bisa menyesuaikan pagi. Jam berapa tadi Pak? Sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dengan kalau dosen. mahasiswanya pengennya pagi ya kita melayani pagi. Pengennya malam kita layani malam. Akhirnya sesuai dengan kesepakatannya antara mahasiswa dengan dosen. Dan yang ketiga tadi adalah SDSS, satu desa satu sarjana. Boleh saya tanya Pak? Siap. Satu desa satu sarjana itu senusantara seperti Bhinneka tadi, atau khusus di Jawa Timur, atau khusus yang ada di Tulungagung? Untuk sementara launching tahun 2024 ini kita sasar Tulungagung sama Trenggalek. Tulungagung Trenggalek. Nanti akan kita evaluasi lebih lanjut seperti apa. Prinsip sementara masih daerah sekitar di kampus kami begitu. Itu fokusnya Tulungagung dan padahal kalau tanah Jawa, ini Pangapunten banyak sekali. Itu baik siswa, pelajar, santri ataupun mahasiswa dari luar Jawa. Mungkin enggak nanti bisa ambil itu. Ini mungkin bisa
kami tidak bisa menolak, tapi kami masih mempertimbangkan. Itu yang kami Jadi tidak serta-merta langsung kami tolak, tidak. Masih Iya. kami pertimbangkan. karena banyak sekali Pak. Saya jujur juga Iya, orang luar betul. Jawa Siap, iya. dan kawan-kawan, bahkan ada satu pondok pesantren itu yang full dari Sumatera. Jadi se-Indonesia ada. Jadi harapan saya, UPI tolong agak lebih melebarkan sayapnya. Mudah-mudahan. Makanya tadi untuk launching tahun 2024 ini kita fokus ke Tulungagung sama Trenggalek. Nanti kita evaluasi. Oke. Nah, masukan oleh tadi saya mengatakan sederhana, bukannya kita tolak, Oke. cuma kami masih mempertimbangkan. Nah, Iya. kira-kira seperti itu. Dan sepertinya pemirsa, waktu kita dibatasi oleh jam dinding. Namun demikian bincang-bincang kita akan semakin menarik dan akan terus bersambung. Mudah-mudahan ini nanti KSTV bisa sowan ke kantor Insya Allah. Pak Sujono dan Kami tunggu, Mas Rozi. Terima kasih. Luar biasa. Saya ingin tahu, yang jelas masih banyak sekali program-program yang masyarakat yang butuh. Kita akan cari informasinya, masyarakat kita yang butuh ini biar bisa menikmati programnya. Ya, betul, Mas. Karena Iman-iman. jangan sampai ini ada program yang bisa diambil dan bermanfaat, tidak diketahui dan tidak diambil, kan iman-iman. Siap, Begitu. siap Pak Sujono, Mas Rozi, waktu kita sangat terbatas. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Masih tetap bersama di program kita bersama Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Islam 1 Durenan, sekolah menengah kejuruan yang ada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. SMK Islam 1 Durenan sudah berdiri sejak tahun 1988 yang beralamatkan di Jalan Raya Kendal Rejo, Durenan, Trenggalek. SMK Islam 1 Durenan telah terstandar manajemen ISO 9001-2015 dengan pelayanan prima dan smart. Sekolah di SMK Islam 1 Durenan mencetak kader bangsa yang terampil, berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah dengan pembiasaan baik, sholat duha, tahlil qosor, tadarus Al-Quran sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. SMK Islam 1 Durenan punya visi menyiapkan seluruh siswa-siswinya menjadi insan yang beriman, berilmu, terampil, takwa, dan mandiri, dan siap menyongsong era global dan era milenial. SMK Islam bisa, SMK Islam hebat, SMK Islam luar biasa. SMK Islam 1 Durenan memiliki 6 kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan, multimedia, animasi, otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi, dan bisnis daring dan pemasaran. Diasuh oleh tenaga pendidik yang profesional, tersertifikasi, dan menguasai teknologi. SMK Islam 1 Durenan memiliki lembaga sertifikasi profesi yang telah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dengan pengembangan potensi siswa sesuai bakat dan minat melalui ekstrakurikuler, siswa lebih kreatif dan inovatif. Bersama SMK Islam 1 Durenan, siswa akan dibekali ilmu pengetahuan, keterampilan, dan ilmu agama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Pembelajaran yang menyenangkan, praktek langsung sesuai dengan kondisi di industri dan dunia kerja yang akan memberikan bekal dalam dunia kerja nantinya. SMK Islam 1 Durenan selalu berpacu mengembangkan teknologi terkini untuk menjadi sekolah unggul dan berprestasi. Ayo sekolah di Ma'arif, sekolah unggul dan berprestasi. Penyu-penyu yang ada di konservasi ini lucu-lucu banget kan? Wah iya tuh, emangnya itu di mana? Tempatnya di Pantai Kili-Kili, Kecamatan Panggul. Di Trenggalek ya? Iya. Aku dengar katanya di sana pantainya juga indah loh. Besok kan kita libur, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Boleh. Halo guys, hari ini aku dan kakak aku mau liburan ke konservasi penyu. Ikutin kita liburan hari ini ya. Kami dalam perjalanan menuju tempat konservasi penyu sambil menikmati suasana yang dingin di sepanjang hutan pinus. Kami sampai di pintu masuk Pantai Kili-Kili dengan penuh harap segera sampai di lokasi konservasi penyu. Untuk masuk ke dalam tempat konservasi penyu, kita harus membayar sebesar Rp5.000. Di tempat konservasi penyu terdapat pendopo sebagai balai pertemuan dan tempat berkumpulnya keluarga. Oh ya, Mbak. Ibu pengelola penyu di sini. Di sini kita ingin tahu lebih jauh tentang konservasi penyu di sini. Oh ya, silakan. Kalau yang penyu ini jenis apa ya, Bu? Ini penyu abu-abu, Mbak. Jadi kebetulan pantai ini itu paling banyak jenis ini, jenis penyu abu-abu atau penyu lekang kita menyebutnya. Bu, ini bagaimana konservasi penyu ini dikembangkan ya? Awal mulanya? Oh ya, jadi konservasi ini itu resmi berdiri sejak tahun 2011, Mbak. Nah, sebelumnya itu kita kan nggak tahu kalau penyu itu dilindungi karena memang informasi yang nyampe ke masyarakat itu memang belum banyak. Sejak tahun 2010 akhir itu kan Dinas Kelautan Perikanan mulai lebih aktif lagi mensosialisasikan bahwa hewan ini itu dilindungi dan informasinya sampai ke kami. Dari situ desa itu berinisiatif membentuk kelompok penyelamatan ini. Awal mulanya seperti itu. Proses konservasi penyu sendiri bagaimana sih, Bu? Jadi kita itu melakukan bisa dibilang penyelamatan. Pertama yang kita selamatkan adalah induk penyu. Jadi ada kegiatan patroli malam kalau waktunya musim bertelur itu. Jadi induk yang datang harus kita pastikan dia kembali dengan selamat. Setelah itu telurnya yang ditinggalkan juga harus kita selamatkan. Kita tetaskan di penetasan semi alam yang di sana itu. Setelah menetas, nanti tukinya itu kita lepas lagi ke laut biar dia bisa menjadi
indukan baru, generasi baru, dan ada beberapa yang seperti ini kita tahan untuk tujuan wisata edukasi. Nah Bu, tadi saya melihat penyu yang besar. Mari kita ke sana Bu. Oh iya, lihat dari sana ya. Ayo. Nah Bu, ini penyu-penyu yang besar di sini kira-kira umurnya berapa ya? Oh iya, yang paling besar Mbak itu umurnya 8 tahun. Kalau ini dikasih makannya apa ya Bu? Makanannya ikan. Terus dikasih makannya itu setiap hari apa? Kita biasanya kasih makannya tiap hari, sehari sekali, tiap sore kita kasih makan. Terus saya dengar-dengar di sini kan bisa menjadi orang tua asuh dari penyu-penyu ini. Maksudnya seperti apa ya Bu? Iya, orang tua asuh itu adalah orang-orang yang mengadopsi penyu. Nah seumpama nih Bu, seumpama kan kita udah jadi orang tua asuh. Terus kita tuh boleh nggak sih bawa pulang penyu-penyu itu? Oh itu nggak boleh Mas, jadi ini tuh hewan langka yang dilindungi. Kita tidak boleh membawa dia pulang. Oh, jadi seperti itu Bu. Terima kasih banget atas informasi semuanya dan kami sudah paham juga. Kami di sini juga bermaksud untuk menjadi orang tua asuh dari penyu-penyu itu. Oh ya, nanti bisa melepas bersama-sama ya. Kita bisa ke pinggir pantai untuk melepaskan. Kak, tadi waktu aku di sana ngelihat ada tulisan penyu mengajarkan kita untuk kembali. Maksudnya? Itu karena penyu itu memiliki GPS yang membantunya bisa kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. GPS, maksudnya Kak? Maksudnya GPS itu adalah medan magnet yang bisa membantu penyu untuk mengetahui tempat di mana dia dilahirkan dan akan kembali ke sana. Tetapi terkadang GPS-nya tidak selalu tepat. Terkadang penyu kembali ke tempat yang salah karena tempat tersebut memiliki medan magnet yang sama. Oh gitu. Terus kenapa perkembangbiakan penyu harus dilindungi Kak? Karena penyu itu memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kesehatan laut selama lebih dari 100 juta tahun sebagai pengendali ekosistem laut. Akhirnya kita sudah menjadi orang tua asuh penyu ini dan kita akan melepaskan penyu ini ke laut. Yeay, semua penyu sudah kita lepas ke laut dan sekarang kita menikmati keindahan pantai ini. Sudah jam 3, pasti hari mulai petang. Saatnya kita mengakhiri petualangan kita hari ini dan kembali ke rumah. Oke. Akhirnya sampai di rumah juga. Rasa penasaranku tentang penyu akhirnya terjawab sudah. Dan tidak ada salahnya kan jika aku berbagi di media sosial tentang apa yang aku dapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Selvia Nila Natasha. Nah, di video kali ini aku akan membahas manfaat air putih nih. Yaps, manfaat dari air putih. Kalian yang ada di rumah kira-kira menghabiskan berapa mililiter air putih nih untuk kalian minum dalam sehari? 500 ml? Atau 1500 ml atau bahkan 1500 liter nih. Kayak yang Mami DP minum sehari sekali. Nggak kebayang sih kalau kita minum sehari 1500 liter. Kayaknya kita tetap stay di kamar mandi deh, bolak-balik di kamar mandi. Karena ukuran 1500 liter itu ukuran toren ya, tong oren itu loh, kayak tong oren untuk menampung air untuk mandi. Kalau di rumah aku untuk menampung air untuk mandi ya teman-teman.
Oke, kali ini aku akan membahas manfaat dari air untuk kehidupan kita. Apa sih manfaat air? Ya banyak sekali sih. Contohnya aja untuk mengairi sawah, untuk mandi, minum, dan apa lagi ya? Banyak banget pokoknya. Dan bahkan air juga disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu surat yang menyebutkan manfaat air untuk kehidupan itu adalah Quran surat An-Nahl ayat 10 dengan bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum منه سراب ومنه شجر فيه تسيمون صدق الله العظيم. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Masya Allah. Gak kebayang sih kalau di bumi gak ada air. Pasti kita udah jadi ikan kering nih. Nah terus apa sih manfaat air bagi tubuh kita? Sini aku jelasin manfaat air untuk tubuh kita. Nah sebanyak 2/3 tubuh kita itu adalah terdiri dari air yang tersebar di berbagai jaringan tubuh. Air juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita loh. Terus apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya diantaranya membentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, pelarut pada proses pencernaan makanan, media untuk membuang sisa metabolisme, kemudian media transportasi berbagai zat dalam tubuh, dan juga menjadikan pelumas dan bantalan sendi. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Oh iya, mengkonsumsi air yang cukup adalah cara agar tubuh terhidrasi dengan baik. Terus minimal kita minum berapa liter air sih dalam sehari? Nah, perlu diketahui bahwa takaran minum air putih itu pada setiap orang itu berbeda-beda ya. Yaps, berbeda-beda. Tergantung pada kondisi tubuh kita, terus aktivitas keseharian kita, dan bahkan konsumsi makanan sehari-hari itu juga mempengaruhi. Contohnya saja ketika kita makan makanan gorengan gitu kan, makanan gorengan itu berminyak sehingga menimbulkan tenggorokan itu kering dan kita butuh minum. Nah, itu termasuk mempengaruhi takaran minum air putih kita sehari-hari ya teman-teman. Dan juga kondisi cuaca. Nah, itu kondisi cuaca juga mempengaruhi takaran minum kita. Namun, secara umum konsumsi air putih yang dianjurkan adalah kurang dari sebanyak 8 gelas air untuk orang dewasa. Kemudian, apa sih akibat jika kita kurang minum air putih? Nah, kurang minum air putih itu mengakibatkan berbagai masalah kesehatan loh teman-teman. Contohnya saja, mudah lelah, gangguan sistem pencernaan, mengganggu ginjal seperti penyakit ginjal itu apa ya? Batu ginjal, kemudian gagal ginjal. Ih, serem gak tuh? Dan juga meningkatkan resiko terkena stroke. Wow. Aduh. Ini harus benar-benar banyakin minum air putih nih. Nah, teman-teman yang ada di rumah, yuk mulai sekarang kita perbanyak minum air putih supaya tubuh kita tetap terhidrasi. Oke? Baik, itu aja pembahasan manfaat dari air putih untuk tubuh kita nih teman-teman. Next, kita akan bahas apa lagi ya? Yuk coba komen di bawah. Nanti aku biar bahas apa sih manfaat apa gitu yang kalian komen di komentar. Matamu, saatnya meraih mimpimu.
Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita pahit getirnya
Indonesia itu indah. Indah banget. Surga kecil yang ada di belahan dunia khatulistiwa. Trenggalek bagian dari surga itu. Jauh dari keramaian metropolitan, jauh dari hingar-bingar peradaban kota. Hanya ada hamparan hijau, sawah dan gunung. Alangkah kecilnya kita terlihat dari atas sana. Pemandangan hijau memanjakan mata dengan keindahannya. Trenggalekku, tetaplah hijau, tetaplah menjadi kedamaian bagi penikmatmu. Di selatan Trenggalek, keindahan alam akan kita rasakan. Deburan ombak menyambut dengan ceria. Karang-karang turut memberikan keindahan dan kekuatan, menyambut kita dengan ramah, menyuguhkan pesonanya. Birunya laut memanjakan mata kita, membuat hati ini tak henti mengucap kata syukur atas nikmat Sang Ilahi yang tiada henti. Alam ini menjadi surga ciptaan Sang Ilahi, menjadi tempat canda tawa, bercerita dan bermain bersama keluarga. Deburan ombak menambah suasana asri dan kedamaian bagi penikmatnya. Alangkah indahnya saling berbagi dan bekerja sama. Nelayan berlayar menjemput rizki dari Sang Ilahi. Menikmati senja di sore itu dengan tak hentinya mengucap rasa syukur atas nikmat Sang Ilahi. Lestarilah alamku dan tetaplah menjadi sahabat yang memberikan keindahan, kedamaian, dan kekayaan bagi manusia. Trenggalekku, kami akan menjagamu sepenuh hati. Tetaplah berteman hati.